Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil bagus sumber pasif income, rutin bagi dividen 4 kali setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang rutin bagi dividen 4 kali dalam setahun. Meski rajin bagi dividen, perusahaan juga punya kinerja keuangan yang baik. Hal itu dibuktikan dengan laba yang naik 20%, rasio NPM dan ROE di atas 15%, dan memiliki utang yang rendah. Perusahaan juga mempunyai total aset sebanyak 4,2 triliun. Sayangnya, valuasi PBV saham ini tidak lagi murah. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SMSM punya aset 4,21 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 3,86 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 9,07% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 4,21 triliun, perusahaan punya aset tetap 0,72 triliun. Artinya 17,10% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,41%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 4,21 triliun, perusahaan punya persediaan 1,09 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Kedua, liabilitas. SMSM punya liabilitas 1 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,95 triliun, artinya hutang SMSM naik 5,26% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 1 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 0,34 triliun. Artinya 34% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 41,67%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga imbalan kerja jangka panjang. Dari total liabilitas 1 triliun, perusahaan punya imbalan kerja jangka panjang 0,15 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,14%. Ketiga, ekuitas. SMSM punya ekuitas 2,81 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2,52 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 11,51%. Dari total ekuitas 2,81 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2,56 triliun. Artinya 91,10% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 13,27%. Keempat, pendapatan. SMSM punya pendapatan 2,3 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 1,97 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 16,75% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SMSM punya biaya pokok penjualan sebanyak 1,59 triliun. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 1,34 triliun. Berarti biaya pokok naik 18,66% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMSM mampu menghasilkan laba sebanyak 0,377 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,314 triliun, berarti laba perusahaan naik 20,06% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMSM punya ROE 26,80% dengan NPM 16,30%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 35,60%. Perusahaan mampu mencetak rasio profitabilitas yang baik dengan ROE dan NPM di atas 15%. Selain itu, komposisi utangnya juga baik, di mana total utangnya hanya 35% dari modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 11,3 kali dan PBV 3 kali. Rasio keuangan saham ini tidak lagi murah dengan PBV 3 kali. Artinya harga di pasar 3 kali lipat lebih tinggi dari harga modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kas yang bertambah membuat total aset naik. 2. Utang usaha dan imbalan kerja yang bertambah membuat total liabilitas naik. 3. Kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba.
4. Laba bisa naik 20% karena pendapatan yang tumbuh di atas biaya pokok. 5. Rasio keuangannya bagus. 6. Valuasi tidak lagi murah. Demikian analisis singkat saham SMSM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.